Iku ibu saya guys, ini loh ya. Tua. Ternyata sudah terlihat tua ya guys. Nah ini ibu saya guys. Ini ku istrine ya. Oh ini makan dulu. Nah ini ya teman-teman ya. Bakso. Ya kak. Gonku nih gonku. Iki sapa? Bapak. Ayo kak, bakso dulu ya teman-teman. Bakso mie ayam ada, bakso ada. Ini bakso alam baju teman-temannya karena kita sedang di baju ya. Tetap di sini juga mengikuti hitung cepat pemilu ya teman-teman ya di TV ya. Nah, ini sudah lama tidak bulan kesini ya, ada 1 bulanan ya. Ini Kak Ipan juga. Badalai. Nah, ini mie ayam. Ya teman-teman. Kita makan dulu ya. Ini saya off dulu. Kita mau makan dulu, nanti kita sambung ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang teman-teman ya. Setelah pagi tadi kita nyoblos, ini kita sudah tiba di Kedung Tuban ya teman-teman ya, di Baju. Kita dolan di rumah Mbae, di rumahnya ibu ya, Kedung Tuban. Tepatnya Desa Baju ya teman-teman ya. Pas ini jam 12 ya sekarang. Yuk kita ikuti di dalam ya untuk ketemu ibu Mbae. Ya teman-teman ya, cuaca panas banget ya. Jadi kita pas dengar suara adzan ya, kita tiba di Baju, di rumahnya Mbae ya. Iya di sini kita pengen. Sudah lama tidak ke sini ya teman-teman ya. Di tempat kita dibesarkan ya, di Desa Baju. Nah seperti ini rumah Mbae ya, rumahnya ibu. Nanti Arya ning pantai. nang pantai. Lho gak posko anu piye? Gak posko pemilu ngono. Pemilu pane. Pane yo Lho. sekretariat. Sing Alia. Alia karo sapa? Alia karo sapa? Karo Pak Dene kono lho. Pak Dene. Pak Dene kono. Pak De pantai ndi? Pantai pantai anu ndi? Karangjahe. Kak, Apa Kak? Es krim. Iya, teman-teman ya, kita sudah tiba di Baju rumah Mbae. Nah, ini Kak Ivan. Sedih setelah nyoblos, jajal tangannya cek ketok ora. Setelah nyoblos, tiba-tiba ujuk-ujuk kita sudah tiba di Baju teman-teman ya. Ujuk-ujuk ya, Bang. Dengan secepat kilat kita sudah tiba di Baju, ujuk-ujuk. Nah, ini langsung keselen dong letak panas cuaca kebetulan ini ya teman-teman ya. Buka habis letak. Nah, ini langsung untuk menyejukkan suasana. Kita minum, bukan iklan ya teman-teman ya, kita makan peminum Kak ngene iki Kak. Makan es krim, es corong. Ijene Kak Avi apa mong Cornetto. Nah, kita sempat mampir di Indomaret. Rawo ya teman-teman ya, Kedung Tuban. Masih dalam suasana libur karena coblosan ya teman-teman ya. Jadi kita menyempatkan ini tadi kita langsung ke Baju ya, karena nanti hari Minggu Ibu arep mendarat jadi ini Minggu. Minggu arep mendarat. Ini guys, nah, kita di rumah kita di Allah. Ya temennya masih di rumah Mbae ya, Baju. Kita istirahat sebentar di sini, terus ini Kak Ivan masih dolanan HP ya. Kita makan bakso mie ayam dulu ya teman-teman ya. Di sini ya di Baju, di rumah Mbae Happy ya teman-teman ya. Nah ini Happy makan bakso ya. Oh. Mejajan ya, Pak. Mbae Happy, iku ibu saya guys, ini loh ya.
Tua. Ternyata sudah terlihat tua ya guys ya. Nah, ini ibu saya guys. Ini kue istrinya ya. Ya. Oh, ini makan dulu. Nah, ini ya teman-teman ya. Bakso. Ya kak. Gunku nih gunku. Iki sapa? Ya kak. Bapak, ya kak. Bakso dulu ya teman-teman. Bakso mie ayam ada, bakso ada. Ini bakso alam Bajo teman-temannya karena kita sedang di Bajo ya. Tetap di sini juga mengikuti hitung cepat pemilu ya teman-teman ya di TV ya. Nah, ini sudah lama tidak bulan kesini ya, ada 1 bulanan ya. Ini Kak Ivan juga badal ya. Nah, ini mie ayam. Oke teman-teman, kita makan dulu ya. Ini saya off dulu. Kita mau makan dulu, nanti kita sambung ceritanya. Dengan pasangan 01 Masih di sini teman-teman ya, di rumah Mbak Jo. dua pasangan ini Kita masih ini tidak juga melihat, memantau ya perhitungan cepat quick count ya di televisi ya. stabil sudah di atas 90%. Rekap penghitungan suara pemilu hari ini. Dari kami mungkin lebih firm untuk mengatakan bahwa ya Pilpres ya, walaupun kita menunggu hasil KPU, tapi Pilpres sudah game over ya. Pemenang ya versi di atas 80 atau 90%, tapi kemungkinan dengan range di antara 58 sampai 60% perolehan suara. Ya. Artinya bahwa Pilpres terjadi hanya dalam satu putaran. 41%. Dan ini memang sesuai dengan hasil survei terakhir beberapa lembaga sebelum hari H. Ya. Kita melihat ada tren kenaikan yang cukup tinggi dari pasangan 02, dan tren kenaikan itu ternyata terjadi sampai hari H. Walaupun banyak sekali muncul kritik, banyak sekali terjadi dinamika di akhir, namun dinamika ini ternyata tidak berpengaruh ke populasi secara total. Meski begitu, kita ingatkan lagi, ini merupakan masih hasil quick count, hitung cepat, yang kemudian masih akan dihitung secara real count oleh KPU. Kita nanti akan tunggu hasil secara resminya, dan kita himbau lagi bahwa menang kalah itu biasa. Kita harapkan semua bisa menerima dengan kepala dingin, ya, karena kalau tadi dikatakan kalau lihat angka jangan baper, gitu ya, benar ya? Jangan baper. Ya, sekali lagi kami tegaskan bahwa hasil yang ditayangkan saat ini merupakan hasil quick count atau hitung sementara. Nanti hasil real count-nya akan diumumkan secara resmi oleh pihak Komisi Pemilihan Umum nanti di bulan Maret tentunya. Nah, saya mau kembali ke Mas Arya. Mas Arya, ini kan data terakhir tadi 37% ya data masuk saat ini. Ya, kalau diupdate sekarang di kita sudah 45,15%. Itu dengan posisi yang tidak jauh berbeda dengan data sebelumnya ya. Jadi Pak Prabowo di angka 59,11, Pak Anies 23,97, 60% dan Pak Ganjar dan Mahfud di 16,1. Suara masuk 4.000. Tapi saya ingin cerita satu hal juga ya. Saya kira Pilpres ini juga saya kira adalah evaluasi juga bagi mesin partai. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat data di Jawa Tengah yang harusnya itu menjadi kandang banteng ya, itu ternyata tidak efektif untuk bisa memenangkan aman Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya. Bagaimana pantauannya? Misalnya dari data masuk kita dari data masuk di Jateng itu total data masuknya sudah hampir 60%. Itu Pak Prabowo unggul di angka 52,8 ya. Kemudian Pak Ganjar di 35,2 dan Pak Aniesnya 11,9. Jadi saya kira Pilpres ini juga menunjukkan bahwa ternyata pada batas tertentu mesin partai juga belum efektif untuk mendongkrak suara kandidat ya. Dan ini mungkin juga evaluasi bagi partai politik ke depan bagaimana supaya mesin partai bisa bekerja dengan penuh untuk memberikan dukungan atau mendongkrak suara kandidat. Data Jawa Tengah dan mungkin beberapa data di Indonesia bagian timur juga menunjukkan bahwa ternyata di basis-basis partai politik tertentu, terutama PDIP yang dianggap sangat militan, sangat loyal ya. Kandang banteng lah istilahnya. Itu justru Itu kurang Halo guys, masih di sini. dan itu yang Kak Hafi, Kak Ivan tuh loh ngorok ya. personalitas tinggi seperti Pak Ngorok Kak Ivan. mendapatkan Kesel dia ya. yang bersifat lintas Baru nyoblos langsung teori ngajak cus ke Mbak Jo ya. Nah, ngorok dia. di perjuangan untuk dicalonkan. Tapi ternyata mereka lebih melirik ada kutip
endorsement Presiden Jokowi, sosok yang kita tahu secara fisik Iya teman-teman ya, jadi sopo presidene yus presiden kita ya teman-teman ya, semua ngelenggono Anda yang jadi tidak calonnya ya harus begitu ya, hanya ada satu calon ya, satu calon, hanya ada satu presiden. Jadi siapa yang jadi presiden kita semua gitu ya teman-teman ya. Nanti kita masih memantau di Quick Count ya, sambil melihat televisi biar tidak ketinggalan informasi ya. Itu di televisi sudah ada 46 suara yang masuk ya. Untuk 02 masih tetap unggul sementara 59% dari calon yang lain. hasil sementara ini memang Siap, sulit mantau lewat televisi. yang memang kita ikutan berkontestasi. Apapun itu harus baca ke sana. Jadi memang dengan berbagai hal yang terjadi, fluktuasi kondisi situasi masyarakat itu, dan itu bisa dilihat terakhir memang per saat ini yang didukung penguasa adalah yang menang. Kalau pasangan nomor 3 kan memang walaupun tadinya adalah partainya penguasa, tapi kan presidennya pindah gitu ya ke anaknya yang tidak berada di 03. Pindah ke anaknya. Terlihat sekali dominasi kekuatan penguasa ini bahkan jauh di atas prediksi survei-survei sebelumnya. Kalau prediksi Dekopi mengejutkan kah ini? Mengejutkan pakai zat ini udah. Mengejutkan. Ya. Karena ini bisa habis 60% ini menurut saya hal yang wow banget gitu. Karena di luar itu dulu Tidak sesuai dengan exit poll. saya nggak bikin exit poll kebetulan. Okay. Tapi kalau dilihat dari sini memang catatannya ya di mana ada penguasa itu maka kemungkinan menangnya tinggi sekali. Itu faktor utama ya, kalau Anda melihat seperti itu ya? Ya. Ada faktor penguasa yang di sini. Terima kasih loh dijelaskan. Analisa dari Bang Hensat. Itu analisa dari Bang Hensat. Baik, Kanis, kalau kita lihat dari cara berdirinya udah nggak nyaman nih, pengen duduk nih ya. Tapi ntar di segmen selanjutnya kita akan pindah ke meja tengah, tapi kita jeda dulu. Kami kembali saat lagi, kita akan nantikan angka update-nya setelah jeda. Tetap bersama kami dalam Presiden Pilihan Rakyat. Ya teman ya, keterak iklan ya, Quick Count-nya di video.com ya. Kita coba melihat di luar ya, cari hawa dingin karena sumuk di dalam ya. Nah, ini coba kita akan lihat situasi rumah Mbak ya teman-teman ya, di Bajo Gedung Tuban ya. Nah ini Desa Bajo Gedung Tuban, Kabupaten Blora ya. Ya di belakang ya teman-teman ya, di belakang rumah. Jadi kita sayup-sayup mendengarkan di belakang rumah Balai Desa Bajo ini ya, ada suara penghitungan suara ya, pemilihan. Jadi kalau kita di rumah mendengarkan dan melihat langsung Quick Count di layar televisi, tapi ini di kampung, di desa ada sayup-sayup kita dengarkan masih dalam penghitungan ya, penghitungan. Karena apa? Karena memang tiap TPS kan ada 5 lembar kartu pemilihan ya, jadi mesti lama, bahkan mungkin ada yang sampai nanti malam ya teman-teman ya, sehingga kita bisa juga melihat perkembangan secara langsung di televisi, di Quick Count-nya ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman, di luar rumah ya, di kampung halaman tempat kita dulu dibesarkan, di sini di rumah Bajo Gedung Tuban teman-teman ya. Sambil memantau ya suasana penghitungan suara pemilu tahun ini ya, tepatnya hari ini. Masih iklan. Yang terakhir adalah ini menjadi kritikan bagi mesin partai, dan juga kalau
kalau dibalik logikanya adalah artinya ada partai lain yang kemudian juga melesat di pilpres kali ini. Bisa dibilang seperti itu. Ya, pertama dari partai dua ya, yang saya baca. Satu ada fenomena split tiga tropinya kayak seperti besar. Jadi perolehan partainya tidak semua memilih linear antara pilihan partai ke pilihan capres. Yang kedua, itu kerap terjadi, tapi ini sepertinya lebih besar. Yang kedua, juga bisa dibaca dari sisi memang pakai ID kita lemah dibandingkan saya istilahkan figur atau personal ID. Jadi lebih pada kekuatan personal lebih kuat. Dan itu memang pilpres dan pileg dilakukan secara serentak. Biasanya pilpres memang lebih determinan, dianggap lebih penting oleh pemilih. Dan hari ini kita lihat pemilih pilegnya, tadi kan belum kita bahas. Dulu legislatifnya berdasarkan exit poll, meskipun sudah boleh ya, exit poll itu yang unggul Partai Gerindra, kisaran 19-20%, baru PDI Perjuangan itu malah penurunan dibandingkan sebelumnya. Dan Gerindra itu mendapatkan berkah elektoral terbesar karena faktor figur tadi, faktornya Prabowo Subianto. Kalau saya ditanya, itu ada faktor nomor 4, nomor 5, nomor 6. Apa faktor Gerindra naik? Ada 3 faktor utama. 1 Prabowo, 2 Subianto, 3 Yudhoyono itu semua. Jadi faktor Pak Prabowo lah yang membuat Gerindra tinggi seperti dulu Susilo Bambang Yudhoyono. Penyebab berarti anu ya. 2009. Otomatis Gerindra yo sementara yo oleh yo akeh ya, dua dhewe ya. Kelembagaan, isolasi dan sebagainya. Mesin-mesin partai tampaknya tidak begitu efektif Enggak ya? bergerak. Saya poltering misalnya melakukan survei terakhir di Jawa Timur sebagai gambaran. Seluruh partai paslon nomor 2 pada nomor 1 yaitu Nasdem, PKS, maka PKB pemenang di sana. Tetapi pemilihnya separuhnya itu tidak ke 01 tapi ke 02. Pilihannya cukup kuat. Itu ada faktor NU dan sebagainya. Jadi yang partainya tetap ada yang Iya, nanti exit poll sebenarnya Alfat menarik ya, karena quick count ini kan sudah ini ya, yang bisa membaca dari sisi kewilayahan ya, geografis. Tapi nanti fungsi exit poll itu membaca perilaku pemilih. Siapa sih pemilih Prabowo, siapa pemilih Anies, siapa pemilih Ganjar, dari segmentasi apa, usianya itu datanya sudah ada. Dari kelompok usia, kalau dari data kami tadi dari kelompok usia, semua dari Gen Z, milenial, generasi X dan seterusnya, baby boomers semuanya itu dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Itu yang milenial dan Gen Z lebih besar. Ini bisa kita baca nanti tren. Pemilih Jokowi juga lebih banyak. Tapi mungkin juga dari sisi pemilih partai, kalau kita fokus ke PDIP Perjuangan, mungkin menurut saya ada satu kondisi yang membuat pemilih PDIP itu dilema. Memang splitnya besar terjadi, tapi ada faktor Pak Jokowi yang membuat pemilih PDIP Perjuangan itu splitnya besar. Kalau ada kata nggak ada faktor Pak Jokowi, mungkin bisa jadi dia lebih solid. Tapi karena dalam situasi Pak Jokowi, bayangkan pemilih PDIP akan bingung ini Pak Ganjar atau Pak Jokowi gitu. Jadi itu saya kira catatan pertama juga tuh yang mungkin menurut saya menarik. Dan yang kedua menurut saya seperti tadi disampaikan sama Bang Hanta, ada potensi Gerindra akan cross dengan PDI Perjuangan gitu ya. Jadi kita akan tunggu di hasil cross posisi berarti maksudnya. Dan kalau itu terjadi di luar margin error, sepertinya kutukan partai tidak bisa menang lebih dari 2 kali itu akan mungkin kita tahu tahun 99 PDI Perjuangan unggul, tahun 2004 kemenangan dibatalkan oleh Golkar, tahun 2009 ganti lagi ke Partai Demokrat sebagai pemenang baru, tahun 2014 PDI Perjuangan menang, tahun 2019 kembali PDI Perjuangan menang, dan itu sejarah. Ada partai yang bisa mencetak kemenangan 2 kali berturut-turut, tetapi ketika ambisi ini mencetak hat-trick. Ini guys terpantau Bu E ya mau kari ndelok TV dhewe guys. TV elek tapi ya. Nah, di belakang juga ada TV-nya ya, pengen melihat oh anu iku ya. Partene. Oh iya. Sesuai anu. Gerindra ya akeh ya. Iya, otomatis kan terpengaruh karo perolehan suarane Pak Prabowo iku. Ya teman-teman ya, deklek dewi nungguin delok TV dewi ya, nggak mau kalah dengan berita informasi ya. Hitung cepat ini kan dia menjadi bagian dari. Sementara bodil-bodil yang ngajak turun ke sini malah tidur nih guys. Nih. Tidur lelap keselen, gak happy. Gak ngedebel keselen guys. Ini ya kita masih di rumah Mbak ya teman-teman ya, sambil mengikuti perkembangan quick count ya, sambil mengikuti perkembangan quick count di televisi ya, tidak tertinggal dengan penghitungan hitung cepat
presiden pilihan rakyat. Ya teman-teman ya, kita sudah masih panas ya, jamnya sudah sore tapi cuaca masih panas. Kita masih di sini ya sambil menunggu informasi hitung cepat pilihan pemilu ya, presiden dan DPR dan sebagainya. Ya teman-teman ya, videonya saya cukupkan sekian. Selalu kita pantau untuk mengikuti perkembangan hari ini, karena hari ini tentang pemilihan umum ya. Jadi sekali lagi semoga siapapun yang jadi presiden tetap presiden rakyat Indonesia sama. Salam bahagia, sehat selalu untuk semua teman-teman channel saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.